Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aruna Luhur dari kelas 12 7. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi Bahasa Indonesia bab 4 kesetaraan untuk mencegah perundungan. Yang pertama, mempelajari teks narasi. Teks narasi menyajikan rangkaian peristiwa atau kejadian yang disusun secara berurutan berdasarkan waktu. Peristiwa yang disampaikan bisa bersifat nyata maupun imajinatif. Narasi bertujuan untuk menghibur dan sekaligus memberikan wawasan kepada pembaca. Narasi digunakan dalam teks fiksi maupun non-fiksi. Contohnya, cerpen, novel, dongeng, dan roman. Ciri-ciri teks narasi: A. Menceritakan kehidupan manusia yang mengikuti alur atau logika tertentu. B. Menyajikan rangkaian peristiwa yang bisa berupa kisah, nyata, khayalan, atau gabungan keduanya. C. Cerita disampaikan dengan alur yang indah, menarik, dan menyentuh emosi. D. Mengandung konflik atau permasalahan dalam cerita. E. Menggunakan dialog untuk menghidupkan suasana. F. Disusun berdasarkan urutan waktu atau yang bisa disebut kronologis. Jenis-jenis teks narasi. Teks narasi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, narasi ekspositoris atau informatif. Bertujuan menyampaikan informasi mengenai suatu peristiwa secara jelas dan faktual. Disajikan dengan bahasa yang objektif dan logis. Contoh, biografi tokoh, laporan perjalanan, berita kisah nyata. Yang B, narasi artistik. Bisa berupa fiksi maupun non-fiksi. Tujuan utamanya untuk menghibur dan menyentuh perasaan pembaca. Contohnya, novel, cerpen, dongeng. C, narasi sugestif. Bertujuan menyampaikan pesan atau pandangan yang ingin memengaruhi pembaca. Contoh, Victor Human, Inserts, opini, kisah pengalaman pribadi. Struktur teks narasi. Struktur utama dalam teks narasi terdiri atas orientasi, pengenalan tokoh, latar, dan suasana. Komplikasi, permasalahan atau konflik mulai muncul. Resolusi, masalah mulai terselesaikan. Koda atau yang bisa disebut opsional, penutup cerita, berisi pesan atau amanat. Ini ada fakta, fiksi, opini, dan asumsi dalam teks narasi. Fakta, pernyataan yang benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan. Contoh, Kemal adalah pelajar laki-laki berusia 17 tahun. Fiksi, pernyataan yang berasal dari khayalan atau imajinasi. Contoh, seandainya dunia ini tanpa perundungan. Opini, pendapat atau pandangan subjektif terhadap suatu peristiwa. Contoh, menurut saya, perundungan sangat berdampak buruk pada kepercayaan diri. Asumsi, dugaan atau perkiraan berdasarkan pemikiran pribadi. Contoh, mungkin jika saya tidak terlalu pendiam, mereka tidak akan mengejek saya. Ini ada contoh cerita teks narasi singkat. Judulnya Hari Pertama di Sekolah Baru. Struktur pertama, orientasi. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Hari ini adalah hari pertamaku di sekolah baru setelah pindah rumah. Komplikasi, aku merasa gugup dan takut tidak punya teman. Saat pelajaran dimulai, aku duduk sendiri karena belum mengenal siapapun. Resolusi. Namun, saat istirahat, seseorang siswa bernama Dina menghampiriku dan mengajakku berbincang. Aku pun merasa lebih nyaman. Koda, aku belajar bahwa memulai sesuatu yang baru memang menakutkan, tetapi akan terasa lebih mudah jika kita terbuka pada orang lain.
Ya, mungkin itu saja sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.